pagi kami boleh mengawali hari-hari kami bersama dengan Engkau. Demikian juga hari ini Tuhan, kami boleh mengawali dalam pujian dan penyembahan. Sekalipun kami menyadari tidak sempurna, tetapi kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu menyempurnakan. Mari Engkau sendiri yang terus beracara dan berkarya atas hidup kami. Karena kami tahu ada begitu banyak rencana-rencana-Mu yang ajaib yang Engkau rindu untuk terjadi atas kami. Dan setelah kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah saat ini kami meneduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mau merenungkannya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu itulah kehidupan buat kami. Biarlah turun atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Berbicaralah Engkau kepada kami dan mengajar kami untuk kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang ajaib. Kami tahu di dalam keajaiban firman-Mu Engkau mau menyingkapkan setiap rahasia supaya kami boleh sebagaimana kami dipanggil oleh Engkau menjadi berkat buat dunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dengan pengurapan-Mu untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan anak siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dan dia adalah seorang atlet basket. Kami punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lewat prestasi anak-anak. Dan beberapa anak itu sudah dari tahun lalu juga sudah mendapat beasiswa 100% sampai S1. Nah, anak ini datang dan dia minta bagaimana saya mengikuti jalurnya untuk prestasi itu. Dan ternyata nilainya jeblok, nggak bagus. Karena itu dilihat kan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12-nya cuma 1 semester. Aduh jangan sih kalau ngelihat nilai, lihat aja aku sebagai atlet basket. Atlet basket pun dia itu nggak lolos. Kenapa? Karena pandemi itu dia naik 20 kilo. Jadi gendut sekarang. Jadi dari atlet pun nggak bisa. Kenapa bisa terjadi? Padahal dia punya kelebihan sebenarnya. Yaitu dia punya nilai plus kemampuan untuk dia bermain basket. Tetapi karena dia tidak menata hidupnya untuk masa depan. Sehingga dia sekarang ini sudah di penghujung kelas 12. Nanti tanggal 17 kalau nggak salah ya mulai US. Nanti jam 9 saya akan mendoakan anak-anak yang akan ujian. Menata hidup itu penting sekali. Apa yang kita alami saat ini sebenarnya hasil tataan kita di masa lalu. Entah serius nata atau tidak serius nata, tapi jadi seperti yang lalu. Saya pagi ini akan diingatkan Tuhan untuk banyak menyaksikan tentang kehidupan saya dan keluarga saya, terutama orang tua saya. Saya punya orang tua, papi dan mami. Papi bisnismen, mami itu orang yang sangat-sangat suka belajar. Sampai sekarang ini mami saya umur 90 tahun nanti sebentar tanggal 22 itu senangnya belajar. Dia kalau cuma WA kirim apa itu canggih banget. Dari sejak kecil mami saya pergi ke tetangga dari keluarga yang sederhana saudara mami saya. Pergi ke tetangga atau ke temannya saya tidak tahu dan dia lihat di rumah itu ada piano. Dan kemudian dia lihat yang main piano, dia pulang, dia bilang sama maminya, "Mami aku minta dibeliin piano." Dan dia belajar piano dan hari ini sampai hari ini setiap hari dia main piano. Piano klasik, dia ngiringi di gereja dan kebetulan, bukan kebetulan lah, papi saya pun adalah musik. Pemain musik, pemimpin paduan suara dan sebagainya. Mami saya belajar apa saja. Pernah buka, dulu masih mudanya, sekolah mode. Terus buka salon, bikin roti enggak, kue. Dia punya ijazah kursus. Dengan punya seorang ibu yang sangat suka belajar, bisa bayangin aja anak-anaknya gimana. Dicekokinya untuk belajar. Saya anak perempuan 1, saudara saya 3 laki semua. Saya kan suka dulu kan seneng mau masuk ke dapur, mau belajar. Mami saya bilang gini, stop, kamu gak usah masuk. Tahu gak? Seumur mami tidak bisa sekolah. Tapi seumur mami bisa belajar masak. Jadi gak penting. Jadi suruh belajar.
Dan mami saya selalu memberikan inspirasi, motivasi supaya anak-anaknya tuh sekolah setinggi mungkin. Dia selalu bilang begini, kamu mau jadi apa tuh ditata. Kamu tuh harus jadi sarjana. Dan ingat ya, lah ini ya, saya nggak ngajarin. Cuma memang faktanya mami saya begitu. Kalau nanti kamu punya jodoh, kamu harus cari yang selevel. Dalam cara berpikir, misalnya kamu pengen jadi sarjana, ya tariknya sarjana. Supaya kalau ngomong itu enggak bentrokan. Karena sama-sama punya wawasan. Itu tercantol di saya. Sehingga saya dari kecil punya cita-cita tinggi. Harus sekolah yang tinggi. Harus masuk. Jadi kecil SD saya sudah tahu saya pengen jadi apa. Saya selalu ngomong, tahu nggak? Saya mau jadi insinyur. Saya juga nggak ngerti waktu itu SD apa saya ngerti ya tentang insinyur. Tapi saya itu bisa ngomong begitu. Selalu sama teman, sama tetangga. Saya itu mau jadi insinyur. Saya selalu bilang begitu. Jadi nanti saya cari jodohnya juga insinyur. Dan terjadi memang. Nah itu yang membuat saya SMP, SMA, teman-teman saya pada pacaran. Saya tidak mau pacaran. Nggak mau, kalau pergi kudu rame-rame. Kalau ngajakin saya sendirian nggak mau. Kenapa? Karena saya takut itu nanti jadi pacar saya tapi lulus SMA mau kerja. Sedangkan saya mau kuliah. Itu tertanam. Sehingga saya tahu sebenarnya itu adalah penataan hidup. Waktu itu saya nggak tahu. Mami saya untungnya bersyukurnya itu keluarga kami dari sejak saya di kandungan adalah orang Kristen. Jadi papi saya pendoa syafaat, mami saya melayani sampai sekarang juga melayani di gereja, masih paduan suara, masih ikut kulintang. Mami saya 90 tahun. Nah terjadi bersyukurnya, kenapa saya bilang bersyukur? Saya bilang bersyukur karena walaupun saya belum kenal benar Tuhan, tapi dari kecil saya sekolah minggu dan saya diajarin doa. Mami saya, papi saya pendoa syafaat. Jadi saya tuh doa, walaupun doanya saya baru ngomong nih ya, nggak tahu seperti sekarang kan. Ya doa, kalau doa kepengen apa, pengen sekolahnya bagus, pengen apa dan sebagainya. Ya saya sudah terbiasa dengan doa. Sehingga ya kalau nata hidup masih ada doanya, masih ada baca Alkitabnya, ya benar-benar nggak terlalu melasar. Walaupun saya tahu ketika saya berdoa, saya meminta jodoh yang sepadan. Kata mami saya yang seperti, jangan yang jomplang gitulah ya. Jadi saya berdoa, saya minta pakai akal, mikirnya pakai akal, mintanya pakai akal. Tapi saya mau kasih tahu. Dari semua yang didoakan sama saya, ini baru cerita jodoh aja. Ada semua di dalam diri. Ya semua kenal kan? Suami saya. Nah, jadi saya mau katakan begini. Ternyata hidup itu memang harus ditata. Kalau kita tidak menata hidup atau anak-anak kita tidak ditata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena dunia ini akan begitu banyak mempengaruhi dan menyeret hidup kita. Dan saya bersyukur saya lahir di keluarga yang sudah menjadi anak Tuhan. Sehingga waktu saya nata, walaupun mami saya itu mengajarkannya duniawi banget ya. Duniawi. Tapi kan tetap saya diajar berdoa, diberiin buku-buku rohani. Jadi dari kecil saya membaca buku rohani yang bergambar dan sebagainya. Tapi kan kamu harus sekolah, harus begini, kan duniawi banget gitu ya. Tapi saya bersyukur kami 4 anak. Tuhan berkati sampai saat ini. Nah, saya mau katakan di sini. Kehidupan menata hidup itu harus segera dimulai kalau selama ini kita tidak menata hidup kita. Saya mengajak kita membaca 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau kita menata hidup bersama dengan Kristus, dikatakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara jangan pikir, wah kalau gitu jadi orang Kristen itu enak, gak pernah susah. Jangan, kalau dibilang menang pasti pernah perang. Ya kan? Kalau nama menang, kalau gak ada peperangan ya gak ada kemenangan. Jadi tetapi mari kita bersyukur karena di dalam Kristus selalu ujungnya menang. Walaupun saya sudah menata, mami saya mengajar 4 anak dengan menata sebaik-baiknya sama semua.
Tapi nanti saya mau cerita, ada juga yang belasar adik saya. Tapi saya mau katakan di sini bahwa jaminan firman, kalau kita tetap di dalam Kristus, jaminannya adalah kemenangan. Walaupun ada peperangan. Satu kali adik saya nanya ke mami saya, setelah mami saya tanya, Mami, gitu. Sebenarnya karena dia melihat kami semua adalah orang-orang dan kami keempat-empatnya sekarang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Semua adik dan satu kakak saya karena saya anak kedua itu semua nyampaikan firman lah. Bawa renungan, khotbah, tapi tidak ada yang jadi pendeta. Semua pekerjaan sekuler. Cuma satu ketika adik bungsu saya datang ke mami saya di ulang tahunnya mami saya. Karena kemarin ini pandemi, jadi kami ke ulang tahun beberapa tahun dengan mami saya itu Zoom. Loh, mami saya itu pinter nge-zoom juga loh. Yang gak ada bisa Zoom itu kalah sama mami saya. Terus adik saya tanya gini, Mami, apa doa mami buat anak-anaknya dulu? Jadi sekarang melihat anak-anaknya sudah diberkati, jadi mami itu doanya apa? Terus mami saya bilang, saya doa. Yang pertama, saya minta semua anak-anak saya menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Satu itu. Kedua, mami berdoa supaya anak-anak saya pinter semua. Ya karena mami saya doyan belajar, jadi doanya pinter. Dan saya mau kasih tahu, itu nyata. Saya tidak sombong bahwa saya orang pinter. Tapi menurut saya, dulu teman-teman saya suka ngomong, In, kamu pinter banget sih. Enggak pinter sih sebenarnya. Cuma saya itu diberkati. Kenapa saya bisa bilang begitu? Nih kalau ujian, waktu kuliah nih ujian nih. Saya belajar nih malamnya nih. Bikin proyek apa belajar, mampet gak bisa. Tapi besok keluar hal yang sama, saya bisa. Oh kadang-kadang gini, udahlah gak bakal keluar lah. Masa satu soal ini keluar susah kayak begini. Keluar, itu A, B, C, D soalnya. Saya bisa dapat yang ada itu. Teman saya belum tentu dapat yang itu karena soalnya kan 4 macam. Saya dapatnya kok kayak gini. Udahlah ngawur aja lah. Jadi bener. Itu kok bukan orang diberkati. Kenapa? Karena doa ibu saya minta saya jadi orang pintar. Orang dunia ngertinya pintar. Padahal saya itu orang yang diberkati. Nah kedua pintar. Yang ketiga ini yang aneh. Doa mami saya bilang apa? Anak saya jangan nyusahin anak orang. Jadi nanti kalau punya mantunya itu gak menderita karena disebabkan anaknya mami saya gitu. Jadi doanya supaya gak nyusahin anak orang. Yang lainnya gak tahulah, katanya mami saya banyak. Katanya gitu. Terus adik saya bilang gini, mami gak pernah doain anak supaya nanti kaya. Wah kok mami gak pernah ya, lupa. Tapi saya mau kasih tahu. Kenyataannya semua anak mami saya adalah orang-orang yang berbagi dan memberi, artinya diberkati. Gak pernah minta kaya, kaya itu dikasih sama Tuhan. Yang saya mau katakan adalah bagaimana hidup saya kemudian tertata dengan orang tua yang menginspirasikan hal yang seperti itu. Dan saya mau katakan sebenarnya itu masih terlalu duniawi loh menurut saya. Tapi kita bersyukur sekarang ini firman Tuhan menunjukkan bahwa ada yang lebih baik lagi dari yang seperti itu. Dan itu harus menjadi bagian kita untuk menata hidup. Kita tahu ya, semua penataan hidup itu tidak ada yang gratis. Sekarang kan banyak tuh orang nawarin investasi buat masa depan, buat apa. Itu kan menata hidup. Apa enggak bayar? Bayarlah, kasih investasi. Asuransi supaya nanti kalau sakit bisa ada yang bayarin. Apa diem-diem aja? Bayar premi. Semua bayar. Termasuk juga dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam jalan kemenangannya. Kalau kita mau hidup, menata hidup seperti yang Tuhan mau. Tetap ada harganya. Yang pertama kita akan baca Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Kita harus menjadi orang yang punya skala prioritas. Skala prioritasnya adalah apa? Adalah tadi itu yang dikatakan bahwa kita harus mengenal Kristus, harganya lebih dari segalanya. Dan yang lain-lain, mungkin saudara-saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati, mobilnya ada 5, rumahnya ada 4, udah banyak gitu. Tapi Paulus bilang itu semua sampah. Karena yang terutama adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Itu yang terutama. Mengenal Tuhan itu gak bisa cuma sebentar, sehari, 2 hari, seminggu. Oh saya sudah jadi orang Kristen kok 20 tahun. Terus mengenal Tuhan? Tidak. Sampai kita bertemu muka dengan muka, kita belum bisa mengenal Tuhan secara sempurna. Nanti kalau ketemu Tuhan, baru kita akan diajar terus melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan. Jadi kehidupan kita, kalau kita mau di jalan kemenangannya, kita harus punya skala prioritas. Yaitu skala prioritasnya yaitu mencari Tuhan lebih dari yang lain. Apapun itu, koneksikan dengan Tuhan. Karena dia ada di situ. Bahkan dikatakan pujian, tidak ada lembah kelam yang kulewati tanpa kehadiran Tuhan. Tadi kita nyanyikan, lembah kelam itu gak ada walaupun kita masuk di lembah yang sesak kelam. Tapi dikatakan bahwa tidak ada kita di lembah kelam sendirian. Selalu ada kehadiran Tuhan. Dan mari kita mencari dia dan rindu mengenal dia. Mengenal itu artinya sampai sifat-sifat Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan atas hidup kita. Itu kita tangkap. Dan itu yang Tuhan mau. Kita lihat Daniel 1 ayat 8. Daniel berkata begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, ternyata memprioritaskan Tuhan itu harus menjadi sebuah keputusan ketetapan hati. Jadi gak bisa kita prioritaskan Tuhan itu cuma ya saya mau memprioritaskan. Harus ketetapan hati. Ya, mulai sekarang aku menetapkan bahwa yang nomor 1 dalam hidupku itu adalah Tuhan. Dan praktekin. Seperti Daniel, dia praktekin. Dia dipanggil di istana, dipersiapkan untuk menjadi pejabat istana. Enak kan? Karena bangsanya dia itu orang tawanan. Tapi ini punya kesempatan untuk masuk di istana, untuk bakal jadi calon pejabat. Jadi lagi di training, lagi dikasih makan makanan yang enak-enak biar sehat ceritanya. Tapi Daniel tahu itu makanan semua yang Tuhan gak mau. Makanan najis. Dan dia berketetapan hati. Dia tidak pusing kepilih atau enggak kepilih. Tapi yang nomor 1 adalah dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata dia cuma makannya sayur-sayuran. Ternyata dia 10 kali hikmatnya lebih dari yang lain. Ternyata dia lebih sehat, lebih kekar, lebih ajaib. Sehingga dia terpilih bersama dengan teman-teman, beberapa temannya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya hidup kita harus berani memprioritaskan. Dan prioritas itu adalah sebuah ketetapan hati. Memprioritaskan Tuhan dan jadikan Tuhan itu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Maaf, saya itu lagi suaranya begini. Jadi kalau suara saya kurang seperti biasanya juga serak ya. Tapi ini kali stereo, kesalahan bukan di pesawat Anda. Tetapi memang saya sedang suaranya agak sedikit terganggu. Itu urutan kepentingan kita. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kemenangan Kristus. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara, banyak orang Kristen gak tanggung jawab. Yang sepele aja, janji. Besok ketemu ya. Kadang-kadang saya tuh punya janji sama orang di sini mau ketemu. Orangnya gak datang, enggak WA, dan ketemu lagi. Bagaikan tidak pernah berjanji. Tanggung jawab itu dari perkara yang kecil. Kalau enggak bisa datang, ya sudah loh, tanggung jawab.
Ada banyak orang Kristen yang gak bertanggung jawab dengan apa yang dia janjikan. Gak bertanggung jawab dengan tugas pekerjaannya. Gak bertanggung jawab dengan banyak hal. Dan saya mau beritahu, belajar dari masa muda. Anak-anak diberi tanggung jawab. Biarkan dia bertanggung jawab. Kemarin ada orang yang marah-marah. Tapi marah-marahnya sama orang lain lagi tentang sekolah. Kenapa? Kan banjir. Banjir sepatunya basah. Sepatunya basah jadi gak bisa buat sekolah kan basah. Gantilah dengan warna yang lain. Ya sebagai peraturan sekolah tidak boleh pakai warna lain. Harus hitam. Itu memang peraturan bukan dari Terang Bangsa saja. Itu dari Dinas Pendidikan pun. Siswa itu sekolahnya pakai sepatu hitam. Dia datang. Dan konsekuensi di aturan sudah ada peraturan siswanya. Yang semua sudah dapat bukunya. Dan di awal tahun ajaran selalu sudah diberitahukan. Yang begitu langsung disuruh nyopot. Dan sepanjang nyopot itu boleh pakai kaos kaki. Ya jalan sepanjang hari itu pakai kaos kaki aja jalan. Tapi dilihat anak ini kaos kakinya licin kalau buat jalan. Ya, karena sekolah Terang Bangsa itu kan kinclong gitu. Licin. Jadi gurunya bilang gini, kamu lebih baik dilepas aja daripada nanti kepleset. Dilepaslah dia. Pulang ke rumah cerita sama mamanya. Mamanya marah besar. Udah tahu kemarin itu hujan, ya mestinya mengertilah sekolahan. Jangan bikin aturan seperti itu. Dan maksa untuk aturannya dirubah. Saya mau kasih tahu, tanpa sadar orang tua itu sedang mengajar anaknya sendiri untuk tidak bertanggung jawab, untuk tidak mentaati aturan. Lah gimana Tomis? Kalau memang basah, cucu saya juga basah, sama. Dia ngoceh karena sepatu yang lamanya mau dipakai sesek. Hanya ada satu, yang lainnya warna lain. Tapi mamanya langsung WA wali kelas. Sir, ini kemarin kan banjir. Memang banjir di sini. Anak saya hari ini tidak pakai sepatu hitam, diizinkan nggak? Saya minta izin karena sepatunya basah. Oh boleh Miss. Dan itu ada beberapa orang. Itu namanya orang bertanggung jawab. Nggak terus seenaknya masuk sekolah. Ya kan kemarin hujan, ngertilah kepala sekolah. Nggak bisa. Bertanggung jawab untuk datang, untuk memberitahukan. Itu sebuah ketidaktaatan yang permisi. Boleh nggak? Boleh. Dan banyak anak-anak yang seperti itu. Tapi yang ini mamanya nggak kasih tahu sekolah. Marah-marahnya setelah pulang sekolah anaknya cerita. Dia marah-marah, itu aturan apa? Saya minta aturannya dirubah. Kalau hujan boleh sembarang sepatu. Lah ya kan ini aturan sedang berjalan. Banyak orang Kristen tanpa sadar sedang mendidik anaknya bukan menata hidup. Ada anak, kalau gondrong kan suruh potong rambut. Gak boleh gondrong, ini gak boleh, ada aturannya. Itu laki-laki nih. Ada anak kena, kamu besok harus potong. Besoknya dimarahin lagi, harus potong. Artinya apa? Kurang pendek, pinter ya Lis. Tapi ada banyak orang tidak pintar. Mamanya marah-marah. Kalau begitu lain kali daripada kamu 2 kali motong, lain kali tunggu aja sampai 2 kali diperingatkan. Saya bilang tanpa sadar orang itu sedang tidak menata hidup anaknya. Orang sekolah kenapa mesti masuk jam 7? Kan supaya belajar taat. Kenapa mesti pakai seragam? Kenapa seragam kurang sabuknya, kurang dasinya, kurang apa aja tidak diperbolehkan? Supaya taat. Nanti kalau sudah gede, hidup itu sudah diatur sama manusia lain. Mungkin bisa ditabokin, mungkin dimarahin, mungkin bisa dikeluarkan di tempat kerja kalau jadi orang yang amburadul. Saya ingat perkataan dari ibunya Pak Gideon. Ibunya Pak Gideon almarhum itu ya, ibunya Tante Go kalau saya manggil. Itu suka ngomong begini. Anak itu diajar di rumah. Kalau enggak diajar di rumah, nanti diajar sama orang lain. Kamu akan lebih sakit. Masyarakat bisa mengajar siapapun. Enggak ada masyarakat yang berbuat ramah
kalau hidup kita amburadul. Persiapkan tata hidup. Bertanggung jawab dengan anak yang dipercayakan kepada kita. Bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tahun kemarin coach basket kami mengundurkan diri. Dengan mendadak. Kami punya beberapa atlet basket yang sudah punya perjanjian untuk sekolah dan karena dia punya kelebihan dia dapat beasiswa. Nah, sementara itu ada beberapa yang ketika coachnya keluar ada yang ikut coachnya. Tapi ada yang mau tetap di sini. Orang tuanya datang dan dia bilang gini, Miss sekarang ini Terang Bangsa kan gak punya coach. Berarti gak ada latihan basket. Oh ya, kenapa? Masih bisakah anak saya sekolah di sini? Karena saya tetap mau anak saya tetap sekolah di sini. Sekalipun mungkin tidak jadi atlet basket. Karena coachnya gak ada. Saya mau katakan begini. Mereka itu siswa beasiswa 100%. Dapat mes, dapat makan, dapat minum, sekolah gratis. Tapi tugasnya adalah bermain basket. Saya bilang sesuai dengan perjanjian kontrak kerja kita. Anak ini selesai di Terang Bangsa sampai kelas 12. Sekalipun tidak ada coach, kami bertanggung jawab untuk mendidik anak ini sampai kelas 12 selesai. Itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita mau menjadi menang, kita mau diberkati, kita mau mengalami Tuhan dengan ajaib. Jadilah orang yang bertanggung jawab dengan setiap tugas, setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 15 ayat 4c. Orang yang bertanggung jawab adalah yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Kadang-kadang kita tuh sumpah itu bukan tekenan kontrak loh. Sumpah itu ngomong loh lewat mulut. Kadang-kadang kita lah kan gak ada janji. Ya saya kan ngomong belum tanda tangan, belum kontrak. Firman Tuhan mengatakan walaupun rugi kalau kamu hidup dalam mau kemenangan Tuhan. Berpegang kepada sumpah. Dan kita lihat dari Kolose 4 ayat 17 bagian B. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Sepenuh hati kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan pekerjaan. Kalau memberikan pekerjaan pelayanan sepenuh hati dilakukan. Jangan separuh-separuh. Kalau ada waktu ya nanti ya. Kalau kita sudah mau terima kita harus bertanggung jawab. Ibu Guatlan itu kalau minyak sudah datang, minyak baru diumumin Bu Nani, WA-nya udah datang itu sampai ratusan, sampai mau 1000 gitu. Bertanggung jawab, tidurnya bisa sampai pagi, bacain kayak gitu. Lir lah saya sih matanya kalau ngelihat begitu. Tapi kenapa? Tanggung jawab. Bungkusin, plastikin kayak gitu ya. Mari kita belajar. Apapun, oh saya kan gak melayani di gereja, pekerjaan Anda itu adalah pelayanan. Yang kau terima dalam Tuhan, jalankan sepenuhnya dengan sesungguhnya. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan akal budi, dengan segala macam. Ya itulah sepenuhnya untuk mengerjakannya. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam kemenangan Kristus. Berani melepaskan impian sendiri dan pakai impiannya Tuhan. Kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara kita punya impian, semua punya cita-cita, termasuk saya. Saya tidak pernah bercita-cita tinggal di Cirebon, enggak lah. Enggak pernah punya pikiran tinggal di Cirebon. Saya berpikir ketika saya jadi insinyur, saya punya pekerjaan dengan proyek-proyek besar di kota besar dan hebat sekali lah pokoknya pikirannya cita-citanya begitu. Tapi Tuhan berkata lain. Suami saya itu insinyur juga. Tapi papahnya punya impian yang berbeda. Jadi kami bergumul. Papinya bilang kamu boleh sekolah tinggi-tinggi seperti apa. Balik Cirebon bisnis. Sangat berbeda dengan impian saya. Dan itu impiannya suami saya juga. Kenapa? Dicetak terus sih sama papanya. Sama papinya udah dicetak terus. Kamu gede jadi bisnismen ya. Kamu harus pengusaha. Itu. Jadi waktu akhirnya pacaran dan kita berdoa, kita apa segala macam. Dia selalu konsep itu dikasih ke saya. Ayo kita tetap balik ke Cirebon. Saya gak mau tadinya saudara. Tapi ya itu karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Saya mengerti bahwa saya ke Cirebon. Dulu saya selalu ngomong begini. Pit,
Kalau Ina di Cirebon tuh ngapain? Nganggur-nganggur ngalor ngidul. Ternyata sekarang dari Senin sampai Senin lagi saya punya acara banyak. Tapi dulu pikirannya begitu. Dan kenapa? Karena Tuhan punya rancangan. Kalau benar saya masuk di dunia profesi saya percaya bahwa saya akan diberkati. Tetapi saya sekarang lebih bisa menjadi berkat. Saya jadi pengurus sekolah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aturannya 8 tahun sampai 10 tahun, akhirnya 20 tahun. Saya bilang begini, loh kok hidup saya di sekolahan melulu katanya. Sudah Tuhan bilang stop, gak usah di sekolahan lagi. Berhentilah saya, tidak jadi pengurus lagi ya. Setahun kemudian di tempat ini duduk di situ. Tuhan mau ada sekolah dan terjadilah sekolah terang bahasa. Hidup saya sekolah lagi kan. Baru saya ngerti impian Tuhan atas hidup saya adalah di dunia pendidikan. Dan saya melihat kemenangannya adalah saya lebih banyak menyentuh jiwa-jiwa kebanding saya kerja sendiri. Dan itu indah sekali. Dan saya berani melepaskan impian sendiri. Kalau saya ada orang yang nanya-nanya bangunan, ya bolehlah secara garis besar saya ngerti. Detail saya sudah tidak ngerti, ilmunya sudah gak tahu kemana ya saudara. Tapi mari kita belajar dalam kemenangan Kristus. Dia punya impian jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari impian kita. Coba renungkan. Jangan pernah bilang gini, kok aku dibawa ke sini ya. Dulu waktu baru pertama kali saya dibawa ke Cirebon. Saya pikir Cirebon kok kecil banget ya. Pengen makan ini gak ada, pengen makan ini. Tesnya saya bukan tes makan Cirebon. Jadi gak ada yang suka gitu. Nanti kalau kondangan bentar 5 menit udah nyampe. Ya rugi berdandannya dong. Dandan lama-lama nyampe. Saya suka bilang sama suami saya, putar-putar dulu lah, putar-putar. Udah kebiasaan di Jakarta macet. Jadi seneng yang macet malahan. Di sini terlalu cepat. Aduh gak enak sekali. Dandan lama-lama saya gak dandan saudara. Karena gak worth it banget gitu loh maksudnya. Nah berani melepaskan impian. Mungkin Maria punya cita-cita menikah dengan Yusuf, membangun rumah tangga yang seperti ini. Tapi tiba-tiba malaikat datang dan bilang, Maria kamu mau mengandung melahirkan anak. Loh aku kan belum bersuami. Roh Kudus yang akan memberikan anak itu. Impiannya bubar. Tapi kita menyaksikan jauh lebih indah rencana Tuhan buat Maria ketimbang cita-citanya sendiri. Musa juga pengen jadi pahlawan. Impiannya adalah dia sebagai pangeran. Dia mau menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan bongkar semua. Dia harus ke padang gurun 40 tahun. Untuk dipersiapkan jadi pemimpin. Dan lebih indah karena dia berpengalaman berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa. Yang keempat, bagaimana kita hidup dalam kemenangan Kristus. Kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Ingat ya, bukan dipanggil untuk menderita, titik, tidak. Tapi menderita bagi Kristus. Kenapa? Baca dulu Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Artinya menderita untuk Kristus itu bukan kita menderita sebenarnya. Kita mengambil bagian seperti penderitaan Kristus. Saya ingat sekali dan tersentuh. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2003, lupa saya 2000 gini. Anaknya Pak Gideon mau melahirkan. Nike tuh mau melahirkan di PAD. Kami nungguin dan ternyata dia itu kesakitan karena itu hari besar Pasincia Imlek. Jadi gak ada dokter, dia sudah 2 malam kesakitan, diinfus tapi gak keluar-keluar bayinya. Terus ternyata kalung usus gitu. Tapi taunya setelah disesar. Karena kenapa? Dia punya prinsip dia gak mau USG. Gak mau, pokoknya dia mau bersandar sama Tuhan. Di tengah kesakitan itu saya datang masuk ke kamarnya. Dia lagi kesakitan. Terus kita mau berdoa. Dia bilang apa? Bilang begini, sini ke itu. Tante ini sakit sekali. Tapi saya bersyukur saya bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus.
Saya melongo, dia bilang begitu. Di tengah kesakitan loh. Kalau lagi nggak sakit ngomong kayak gitu kan gampang. Kalau lagi sakit, Tuhan tolong lepaskan ya Tuhan. Kan kamu sudah menderita buat aku. Kan aku tidak bisa menderita lagi. Sudah kamu kan gitu. Tapi nggak dia. Saya bersyukur tante. Karena saya boleh mengambil bagian dalam sebagian kecil penderitaan Kristus. Kita harus menyadari. Jadi orang Kristen itu nggak senang terus. Kadang-kadang kita harus mengalami sebuah pergumulan, dikecoh orang, difitnah orang, diomongin orang. Dan banyak juga karena kesalahan kita. Tentu saja kita masih bisa berbuat salah. Saya mau katakan tadi. Ibu saya berdoa menata anak-anaknya. 4, 3 mulus semua. Tapi ada satu adik saya. Belasar. Kalau sudah punya banyak duit, dia belasar. Narkoba lah, sampai sempat anaknya saya ambil. Satu tinggal di Cirebon, mungkin semua kenal, Windy. Itu menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa buat keluarga kami. Rumah tangganya, wah udah, istrinya kemana, suaminya kemana. Doa, ditata dengan yang sama. Tetapi bisa terjadi. Kenapa? Ya tentunya ada banyak tantangan-tantangan hidup yang tidak bisa ya maksudnya slip sedikit lah gitu. Pasti Tuhan kali gitu. Tapi kami sekeluarga berdoa puasa. Papi saya, ya kami semua sih sebenarnya orang Protestan ya. Tapi papi saya itu Protestan yang kental gitu ya. Tapi dia mau tersungkur. Dia seorang pendoa syafaat. Tersungkur berpuasa. Aneh kan? Karena di gereja kami gak diajarin puasa. Tapi dia berpuasa dan kami berpuasa berantai 10 tahun. Baru memenangkan adik saya. Adik saya sekarang bekerja dengan sangat baik dan menjadi hamba Tuhan juga. Kalau khotbah apa segala semangat dan luar biasa. Mami saya bangganya luar biasa. Kami yang lain ya tidak lebih bangga. Mami saya bilang, adik saya namanya Edi. Edi mau khotbah nih, mau khotbah. Dalam hati saya adik saya yang kecil juga suka khotbah. Saya juga suka khotbah, gak pernah ditanyain. Tapi kalau adik saya itu karena nemu ceritanya. Tapi saya mau kasih tahu. Itu kemenangan di ujungnya. Tapi ada peperangan. Tetap ada. Jadi jangan pikir kalau jadi orang Kristen enak terus. Kalau Tuhan bilang jalan kemenangan pasti ada pergumulannya. Tapi percayalah. Pergumulan itu tidak ada artinya dengan segala janji kemenangan yang Tuhan berikan. Dan ujungnya luar biasa. Adik saya itu saat ini luar biasa cintanya sama Tuhan. Pernah bersaksi juga di sini. Dan begitu banyak yang dia kerjakan untuk Tuhan. Benar-benar orang kaget ngelihat adik saya. Mari kita percaya. Asal kita mau memprioritaskan, punya skala prioritas dengan ketetapan hati untuk menetapkan. Dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Berani melepaskan impian. Impian kita pengen jadi apa, pengen jadi apa. Lepaskan itu impiannya. Serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan punya impian yang jauh lebih indah untuk hidup kita. Dan percayalah, penderitaan kita itu bagi Kristus. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena tahu kita sedang menderita bagi Kristus. Maksudnya apa? Apa Kristus perlu ditolong supaya kita menderita? Tidak. Saat ini ketika orang lain melihat, apalagi seputar family kami, keluarga besar kami, semua orang-orang teman-temannya adik saya, melihat adik saya, pasti yang dipermuliakan Tuhan. Kami semua yang punya kesesakan untuk merebut jiwanya adik saya, keluarganya adik saya, menderita bagi Kristus. Tapi kami pegang janji bahwa pasti ujungnya menang. Dan betul kemenangan itu terjadi. Tidak ada lembah kelam yang kita lewati tanpa kehadiran Tuhan. Cuma mau cepat apa lambat itu tergantung dari kita. Saya ingat Pak Petrus Agung pernah khotbah. Itu loh yang bikin candi semalam itu apa Sangkuriang ya? Yang semalam bikin candi bisa. Itu karena apa? Kita juga bisa bikin semalam dengan hatiku siap. Ya Allah hatiku siap. Aku mau memuji.
aku memuliakan. Jadi pujian dan penyembahan itu mempercepat segala-galanya, saudara. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menata hidup kita. Jangan lepaskan dari kehidupan kita bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau menata hidup keluarga hamba-Mu ini, Engkau juga akan menata hidup setiap kami. Dan kami mau menata hidup sama seperti yang Engkau mau, Tuhan. Kami mau belajar membuang semua. Dan kami mau meraih pengenalan akan Engkau. Kami mau memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau merindukan untuk kami bertanggung jawab dengan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Entah kecil entah besar, itu adalah bagian kami untuk bertanggung jawab di dalamnya dan setia mengerjakannya. Kami mau terus belajar berani untuk melepaskan impian kami yang tidak seberapa di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib, yang punya impian atas hidup kami. Impian yang sangat besar dan sempurna. Dan biarkan kami mengerti ketika kami harus bergumul, ketika kami harus menghadapi tantangan. Kami tahu Tuhan, kami sedang mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan firman ini di dalam hati kami, hidup kami. Supaya pikiran kami pun selalu dikuasai oleh firman kebenaran. Kami mau menata hidup kami masih punya masa depan. Dan kami tahu masa depan menunggu kami dari apa yang kami kerjakan hari ini. Biarlah kami mencari yang kekal dan bukan yang fana. Biarlah kami mengerti satu-satunya adalah Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya Engkau memberkati setiap kami. Dan kami berdoa saat ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan-tantangan, pembenahan-pembenahan yang sedang dikerjakan oleh pimpinan bangsa kami Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh para menteri. Kami tahu mereka semua sedang bergelut untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia maju. Dan kami juga tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan, kelompok-kelompok orang yang tidak setuju, kelompok orang yang kenyamanannya terganggu. Bahkan dunia pun terganggu dengan begitu banyak keputusan dari Bapak Presiden kami. Tetapi kami mau membawa ini di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau ada untuk Indonesia Tuhan. Engkau rindu Tuhan dan Engkau punya mimpi besar untuk bangsa kami. Karena itu mari Tuhan Engkau beracara membawa bangsa kami ini naik dan tidak akan turun. Membawa bangsa ini Tuhan diluputkan dari penghancuran kelompok-kelompok radikal yang tidak suka kemajuan bangsa ini. Yang hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Tapi biarlah Tuhan, orang-orang benar yang ada di bangsa ini menjadi prioritas di hadapan-Mu. Untuk Kau pakai mendatangkan lawatan buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kekuatan supranatural-Mu atas seluruh pemimpin bangsa kami. Orang-orang yang mencintai Engkau. Orang-orang yang mencintai bangsa ini. Orang-orang yang merindukan dibangunnya Indonesia. Seperti yang Kau mau. Engkau akan munculkan banyak orang-orang seperti itu. Dan kami juga mau mengawal Tuhan pemilihan presiden di tahun 2024. Biar Engkau sendiri yang campur tangan saat ini pun. Segala sesuatu ditata dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan terjadi penerus daripada pemimpin-pemimpin masa kini. Boleh ada Tuhan yang terbaik Engkau sediakan buat bangsa ini. Untuk menjadi bangsa yang menjadi berkat buat dunia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk aset-aset negara yang boleh kembali. Dan Engkau juga Tuhan yang akan terus memberkati tangan-tangan, pikiran-pikiran dari orang-orang yang merindukan Indonesia secara utuh mendapat seperti apa yang sudah Engkau siapkan dan sediakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hidup kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang percaya yang tangguh, yang menata hidup, yang hidup dalam kebenaran-Mu senantiasa. Berkati kami untuk kami boleh punya daya tahan yang kuat untuk melewati
hari-hari dengan cuaca yang tidak menentu. Tapi kami boleh tetap berdiri dalam kekuatan tubuh yang sehat dan prima. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami mau terima urapan-Mu pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara bangkit berdiri dan kita mau terima urapan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa urapan-Mu yang akan melingkupi, memberikan tudung perlindungan 10 lapis, menjaga kehidupan kami, pikiran kami, hati kami tertuju kepadamu. Dan kami boleh berketetapan hati untuk memprioritaskan Engkau lebih dari segala-galanya. Dengan mata yang terus tertuju kepadamu Tuhan. Dengan telinga yang kami sendengkan untuk firman-Mu. Kami tidak mau mendengar gosip, kami tidak mau mendengar ocehan-ocehan yang tidak berguna sia-sia. Tapi kami mau mendengar apa yang daripadamu, yang ilahi. Dan mulut bibir kami, mulut bibir yang diurapi. Sehingga perkataan-perkataan keluar dari mulut bibir kami. Perkataan yang memberkati, yang membangun, yang memberikan inspirasi yang berasal daripadamu. Dan hati kami Tuhan, hati yang terus dicondongkan kepadamu Tuhan. Hati yang mengeluarkan kehidupan, hati yang melahirkan sukacita dan banyak berkat. Dan kami percaya setiap tegar tengkuk kami, kebodohan, kebebalan disingkirkan. Karena Engkau sendiri dengan kuasa urapan-Mu yang akan mengangkat semua kedegilan hati, kekerasan hati, dan semua yang tidak baik dari hidup kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri mengurapi tangan-tangan kami, supaya tangan kami siap untuk melakukan semua pekerjaan sebagai tugas yang Engkau sudah berikan menjadi panggilan buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kaki kami pun ada kaki yang diurapi untuk terus berjalan mengikuti jalan-jalan-Mu. Engkau gembala yang baik. Tak kekurangan kami dituntun ke jalan yang benar. Dan kami percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, sempurnakan semua dari puji-pujian kami, pemberitaan firman, deklarasi kami sempurna. Menyukakan Engkau menjadi persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Sama-sama yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.